Oke, ini saya dan teman-teman di sini pengen tahu gimana profil Mas Subehi, kemudian gimana ceritanya bisa sampai bikin usaha warung dan konter di masa pandemi yang sekarang. Padahal kan untuk sekarang orang-orang pada nge-save-in uang, Mas Subehi malah bikin usaha. Dan nyatanya bisa berhasil juga. Jangan Oke. lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Piala Avivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi sama saya Putra dalam acara Bincang-Bincang bareng Putra. Bincang-bincang gak penting tapi insya Allah bisa berguna. Dan jangan lupa buat teman-teman juga subscribe channel YouTube Piala Official ya. Kalau suka videonya bisa like, share, dan komen. Oke, sekarang saya kedatangan tamu. Ini namanya Mas Subehi. Mas Subehi ini adalah security di salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Ini ceritanya sangat menarik. Kenapa? Karena di masa pandemi yang sekarang, Mas Subehi ini berhasil menciptakan usaha yaitu warung ya dan juga konter. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita wawancara. Oke, siap. Ya, selamat siang Mas Subehi. Siang, Oke, ini saya dan teman-teman di sini pengen tahu gimana profil Mas Subehi, kemudian gimana ceritanya bisa sampai bikin usaha warung dan konter di masa pandemi yang sekarang. Padahal kan untuk sekarang orang-orang pada nge-save-in uang, Mas Subehi malah bikin usaha. Dan nyatanya bisa berhasil juga. Oke, monggo Mas Subehi. selamat siang. Untuk kata berhasil itu belum, karena saya baru berjalan. Alhamdulillah, dalam masa pandemi, saya berani buka usaha untuk keluarga. Karena saya punya tekad, saya nggak akan kerja terus. Eh, Sekarang masih bekerja sebagai security di salah satu BUMN, bener ya? Bener, masih ikut di perusahaan BUMN, di mana saya ikut salah satu PT atau yayasan. Dan untuk saat ini saya kena dampak dari COVID-19 yang dimana itu berdampak sekali bagi kehidupan maupun faktor ekonomi. Dari segi penghasilan dan pekerjaan itu sangat berpengaruh. Tapi saya bahasa Pemalang kuwi nglalu lah wani usaha. Oke, jadi Mas Subehi ini sebagai seorang security kemudian terdampak COVID sehingga penghasilannya jadi menurun. Nah, ketika penghasilannya menurun itu beliau kepikiran, nah gimana buat meningkatkan penghasilan? Salah satunya dengan jadi wirausaha. Nah, beliau ini baru usaha sekitar berapa bulan, Mas? 1 bulan lebih. Baru 1 bulan lebih, gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih Mas, modalnya itu dari mana membuat warung ini? Kemudian ini kan mendirikan warung dari lahan kosong sampai bisa jadi warung, kemudian dari bikin warung bisa ngisi persediaan makanan di warung itu untuk dijual. Itu prosesnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Saya jelaskan sedikit ya. Kalau rekan-rekan berniat untuk berwirausaha ataupun berusaha, kalau yakin jalani. Saya sendiri aja seperti itu, lalu saya awal mula nggak punya modal, nggak punya celengan. Bermodal dari uang arisan, saya belikan etalase. Dari sisa gaji, saya belikan permen, jajanan anak-anak. Dan dikit demi sedikit hasilnya saya olah. Dari pertama nggak bisa beli rokok, sekarang bisa. Terus sejenis deterjen, sampo, sabun, alhamdulillah bisa. Itu karena tekad saya yang sangat ngelalu. Turut berturut-turut yang lain dikit demi sedikit seperti obat-obatan, jajanan, snack-snack kering, alhamdulillah sekarang bisa.
Dan saya emang nggak peduli COVID-19 itu, walaupun saya terkena dampaknya. Yang penting percaya dan mau berusaha, bekerja keras, pasti ada jalan. Sehingga urip ora turu kok. Oke, kemudian apakah benar ini warungnya bikin sendiri? Jadi maku-maku sendiri, belanja-belanja sendiri, bikin sendiri. Kalau bikin sendiri enggak, cuman dibantuin sama mertua. Tapi untuk properti di dalam seperti rak, terus tempat kompor, itu saya bikin sendiri. Alhasil ya jauh hasilnya, enggak seperti garapan tukang. Paku padam leot, garapan garapi, tapi ya saya senang, bangga karena enggak ngandelin orang lain. Dan untuk dari material sendiri pembuatan warung, beruntungnya diri saya ketemu orang-orang baik. Saya dikasih bon ataupun utang sama mereka. Itulah kehidupan, di mana ada niat baik pasti ada jalan. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Kemudian Mas Ubehi mau tanya lagi nih. Setelah dibikin warung, setelah diisi perlengkapannya, yang jadi permasalahannya adalah siapa yang beli di masa pandemi seperti ini. Untuk di daerahnya Mas Ubehi sendiri, ini respon dari masyarakat seperti apa? Ini apakah langsung rame atau ada kendala-kendala? Kalau untuk buka warung itu pasti dikit demi sedikit, karena sifat usaha itu pasti akan tersebar sendiri oleh warga, orang-orang yang lalu lalang, dan itu tergantung dari pelayanan. Selama kita baik sama orang, pelayanan kita bagus, pasti mereka mau berlangganan. Oke, siap. Yang penting selalu baik dengan siapa aja. Insya Allah nanti ada jalan gitu ya. Kemudian harapannya apa nih buat Mas Ubehi ke depannya gitu kan. Kemudian minta tips juga buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang bekerja atau mungkin yang sekarang kena dampak COVID juga, itu pengen memulai usaha, tipsnya seperti apa? Harapannya dulu, ke depannya mau gimana, terus tips. Harapan itu sebuah keinginan yang harus tercapai di masa yang akan datang. Harapan saya ya warung ini tetap jalan untuk sandang pangan sampai anak cucu saya ke depan. Dan saran saya untuk teman-teman yang terdampak COVID-19, jangan pernah terpuruk, jangan pernah putus asa, yakin, bekerja keras. Selalu minta pada yang kuasa bahwa kamu yakin bisa, pasti ada jalan. Semangat teman-teman. Oke, luar biasa sekali ya. Jangan lupa teman-teman semuanya semangat, karena yang terdampak COVID ini bukan cuma 1-2 orang tapi semuanya. Tapi kita bergerak atau tidak itu bergantung sama diri kita masing-masing ya. Dan sebagai contoh Mas Ubehi ini tidak mau diam saja, orangnya bergerak ya kan, tidak mau memikirkan pandemi, harus selalu berusaha, senantiasa berdoa, dan yang paling penting selalu baik dengan semua orang. Terima kasih, itu saja dari saya Putra. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan sama Mas Ubehi, bisa lampirkan di kolom komentar, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, atau mungkin ketika teman-teman bisa share video ini buat orang-orang yang mungkin membutuhkan, silakan. Dan kalau ada yang pengen tahu gimana dalam ini warungnya Mas Ubehi, nanti kita kasih di terakhiran ya, jangan di post. Terima kasih. Ising, rasa ising. Inilah keadaan dalam. Masih makan? Tenang. Burung mana?
Cakep. Begini suasananya di dalam. Adem. Banyak, lengkap. Oke ya, shoot ya. Ini sedikit obat-obatan, tapi paling nggak ada Cukup lah. buat Kebutuhan ya. kebutuhan orang nanya. Ya simple. Ada pulsa juga ya mas. Ada, tapi belum belanja lagi. Belanja itu lengkap ya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.